Yasmin, seingat saya terakhir saya kesini, saya ngeliat ada foto ibu kamu dan juga kamu. Kok sekarang udah nggak ada? Ya emang lagi nggak ada, Pak. Apa benar cuman itu alasannya? Atau Yasmin lagi nutupin sesuatu ya? Atau dia takut karena dia sadar ada orang yang sedang mengincar dia. Jadi dia mengambil keputusan untuk nutupin fakta bahwa dirinya adalah anak Ibu Ratih. Saya merasa tempatnya itu memang sangat romantis dan sangat cocok banget untuk saya bisa menyatakan perasaan saya kepada Yasmin dan dengan harapan Yasmin akan menerima perasaan saya. Ini soal Mas Rangga. Dia mau nyatain perasaan ke Yasmin. Lu serius? Secepat itu? Ya, gue dengar sendiri Mas Rangga ngomong gitu ke I.O. Dia bikin acara khusus buat itu. Gila. Nembaknya pakai I.O. Niat banget sih Rangga. Maaf saya nggak ngabarin ke kamu kalau saya mau datang ke sini. Ada apa ya, Pak? Saya mau minta tolong sama kamu. Bisa nggak kamu temenin saya sebentar aja? Kemana? Cari kado untuk Kayla. Karena ulang tahun. Gini deh, udah kamu ikut aja. Sebentar ya, sebentar nggak lama kok. Abis itu saya anterin kamu balik lagi, ya. Please. Yasmin! Yasmin! Ada Pak Dokter. Mbak Dia, Yasmin di rumah kan? Oh, baru aja pergi sama Pak Rangga. Ya berarti aku telat dong. Maksudnya telat? Nggak apa-apa, Mbak. Gawat. Mas Rangga pasti ngajak Yasmin ke tempat kejutan itu. Kalau untuk lokasi sudah fix kan ya Pak di Serangkai Hati? Ya, saya merasa tempatnya itu memang sangat romantis dan sangat cocok banget untuk saya bisa menyatakan perasaan saya kepada Yasmin dan dengan harapan Yasmin akan menerima perasaan saya. Ya udah Mbak Dia, aku jalan dulu. Iya. Makasih ya. Iya, sama-sama Pak Dokter. Sebenarnya ada apaan sih nih? Kenapa Dokter Romeo kayak orang bingung gitu ya? Mudah-mudahan aja gue belum telat. Pak, sebenarnya kita mau kemana sih Pak? Kan kita niat awalnya kan mau beliin kado buat Kayla kan? Harusnya kan kita ke mall atau ke tempat mainan gitu Pak. Iya, nanti kita juga ke sana kok. Kamu tenang aja. Dan saya juga mau ngajak kamu ke suatu tempat. Sebentar aja. Ke sebuah tempat. Tapi apa seharusnya ini lebih diprioritaskan ya Pak untuk beli kado untuk Kayla? Takutnya nanti tutup. Iya, saya ngerti. Ini cuma sebentar kok. Pras,
Berani kamu bohongin saya? Ya, kamu bohongin saya. Dan kamu lebih loyal sama Ajeng. Pak, nggak begitu, Pak. Saya terpaksa ngelakuin itu karena saya nggak mau ngebantah Bu Ajeng, Pak. Berarti kalau membantah saya nggak apa-apa ya? Bukan begitu, Pak. Kamu saya pecat. Pak, saya mohon, Pak. Jangan pecat saya, Pak. Saya ini tulang punggung keluarga, Pak. Saya tidak melakukan perintah dari Bapak. Karena saya nggak mau ngebantah perintah dari Bu Ajeng, Pak. Saya mohon, Pak. Jangan pecat saya, Pak. Saya nggak peduli. Saya tetap pecat kamu. Gak bisa. Papa nggak bisa memecat Pras. Pras adalah orang mama. Yang ngegaji Pras adalah mama. Sejak awal, Pras dibawa ke sini oleh mama. Wajar dong kalau Pras loyalitas sama mama. Enak aja mau macam-macam sama Pras. Pakai mau pecat lagi. Gak bisa. Untung aja kamu tahu kalau suami aku ngikutin kamu. Ya, untung aja aku cepat sadar, Ajeng. Sepertinya Pak Baskara ngikutin saya. Malam, Pak. Ya, saat malam. Udah pulang. Sudah, Pak. Oke. Permisi ya, Pak. Sama-sama. Pak. Aku sedang diikutin Pak Baskara. Biarkan saja. Aku sudah punya rencana. Yang penting sekarang, suami aku nggak berani macam-macam lagi sama kamu. Iya, sayang. Dan ingat, gak usah sebut-sebut kata itu di sini. Nanti kalau ada yang tahu bagaimana? Suka banget sih kamu main bahaya. Kita harus tetap acting antara atasan dan bawahan. Ya? Aku gak mau kalau sampai suami aku tahu tentang hubungan kita. Paham? Oke, siap. Mogok aja ini, Pak. Maju dong. Pakai cara mogok lagi. Duh. Maaf, Pak, mogok mobil saya, Pak. Aduh. Iya deh, Pak. Iya. Maaf, Pak, ya. Iya. Mobil saya mogok, Pak. Nggak apa-apa. Saya mundur aja. Keduluan tuh mobil lagi. Aduh, udah lampu merah lagi aja.
Kapan gue nyampenya kalau gitu? Semoga aja Yasmin sama Mas Rangga belum nyampe kafe Serangkai Hati. Sebenarnya Pak Rangga mau apa sih ke kafe ini? Kita udah sampai. Yuk. Ayo. Iya Pak Rangga, Ya. silakan masuk. Yuk Bu Yasmin lewat sini. Ya silakan. Bu Yasmin, ayo masuk. Makasih ya. Ya. Hai wanita terindah yang pernah saya kenal. Malam ini, izinkan saya mengungkapkan betapa saya mengagumimu. Sejak pertama kita bertemu, saya tahu kalau saya akan jatuh hati padamu. Seiring waktu, saya tak kuasa menahan rasa yang semakin dalam padamu. Maka malam ini, izinkan saya menyampaikan rasa cinta dan kagum ini padamu. Aku nggak nyangka Pak Rangga akan ngelakuin ini. Ini maksudnya apa ya Pak? Kamu tenang Yasmin. Pertunjukan belum selesai kok. Masih ada lagi. Mari. Coba kamu lihat sebelah sana. Izinkan saya mencintai kamu untuk yang pertama dan untuk selamanya, Yasmin. Aduh gimana ini? Aku harus jawab apa? Sebelumnya saya mau minta maaf sama kamu. Karena saya sudah bohong. Ini adalah alasan yang sebenarnya saya minta kamu untuk pergi nemenin saya. Yuk, kita lanjut sebelah sana. Sebenarnya udah lama saya ingin mengungkapkan perasaan saya sama kamu. Tapi saya menahannya. Memang banyak hal terjadi di antara kita. Tapi itu yang membuat saya semakin yakin kalau kamu adalah wanita yang tepat untuk menjadi pendamping hidup saya. Dan semakin saya mengenal kamu, semakin saya tidak bisa menahan perasaan saya. Aduh, aku harus jawab apa ini?
kalau aku nolak Pak Rangga akan gimana. Tapi kalau aku terima, itu lebih nggak mungkin. Karena aku nggak suka sama Pak Rangga. Yasmin, saya suka sama kamu. Apa kamu bersedia untuk menerima perasaan saya? Aku terlambat. Pintu hati Yasmin udah tertutup buat aku. Yasmin menerima cinta Mas Rangga. Aku udah gak punya kesempatan lagi. Harusnya aku yang ada di sana, Yasmin. Harusnya aku pria yang bertanya sama kamu apakah kamu bersedia jadi pendamping aku apa enggak. Sekarang semuanya udah terlambat. Kita udah gak mungkin bersama. Walaupun kita sering bersama-sama. Saya minta maaf Pak Rangga. Kenapa? Saya minta maaf. Saya nggak bisa jawab sekarang. Ini terlalu tiba-tiba buat saya. Ya, it's okay.
Saya ngerti kok. Kamu mungkin ngerasa kaget karena ini semua secara tiba-tiba. Gak apa-apa, saya ngerti. Tapi saya tetap menunggu jawaban dari kamu ya. Makasih untuk pengertiannya, Pak. Sama-sama Yasmin. Kamu gak usah khawatir, saya gak akan paksa kok. Aisyah, sorry, kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nyontinnya itu pasti inisial nama Yasmin. Aku yakin banget Romeo pasti mau pakai kalung itu buat nyatain perasaannya ke Yasmin. Aku nggak bisa diem aja, aku harus ngelakuin sesuatu, aku nggak terima. Aku nggak akan kalah dari kamu, Yasmin. Ini kan udah malam, Pak. Saya permisi pulang ya. Udah mari, saya antar kamu pulang ya. Gak usah. Saya nggak mau ngerepotin. Yasmin, saya tadi sudah jemput kamu. Jadi saya bertanggung jawab. Saya akan anterin kamu pulang juga. Lebih tepatnya saya butuh waktu sendiri sih, Pak. Untuk memikirkan ini semua karena ini mendadak sekali buat saya. Jadi tolong Pak Rangga bisa kasih saya waktu sebentar untuk saya mencerna ini semua. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sampai rumah, kabarin ke saya ya. Iya, Pak. Iya, saya antar sampai depan. Saya permisi ya, Pak. Ya udah. Tapi jangan lupa nanti kabarin ya. Pak, hati-hati nyetir ya, Pak. Baik, Pak. Rom, kok lu datang ke sini sendirian? Yasminnya mana? Bro, kenapa lu nggak jadi ngajak Yasmin ke sini? Gua terlambat. Mas Rangga udah duluan nyatain cinta ke Yasmin. Dan Yasmin Terima.
Yasmin. Khawatir banget kalau sampai kamu jatuh ke bawah. Kamu tenang ya, kamu jangan nangis. Sekarang kamu aman. Ada aku jagain kamu. Yasmin! Aku nggak ngerti sama Yasmin. Apa maksudnya kayak gini? Kalau dia nggak mau sama aku, ya langsung tolak aja, langsung ngomong. Kenapa harus kayak gini? Kenapa harus diulur-ulur sama dia? Aku benar-benar nggak ngerti sama Yasmin. Tunggu. Tapi apa jangan-jangan Yasmin tuh sebenarnya suka sama aku? Tapi dia malu mau langsung ngomong sama aku. Iya, bisa jadi memang Yasmin tuh suka sama aku. Yang penting, aku masih punya kesempatan untuk bisa mendapatkan Yasmin. Yasmin, saya suka sama kamu. Apa kamu bersedia untuk menerima perasaan saya? Aku nggak nyangka Pak Rangga tiba-tiba nembak aku. Tapi aku nggak bisa langsung nolak dia gitu aja. Biar gimana pun Pak Rangga bisa jadi jalan buat aku untuk masuk ke dalam keluarga Cakradinata. Apapun kondisinya, aku harus tetap mencari tahu penyebab kematian ayah sama ibu. Tapi kalau aku menolak sama Pak Rangga, mungkin aku akan semakin berjarak dengan keluarga Cakradinata. Pada sebenarnya aku berharap Dr. Romeo yang nyatain perasaannya ke aku. Rom, lu mau sampai kapan kayak gini? Lu mau ngerelain Yasmin sama Rangga? Gue mau sendiri dulu. Kalau lu mau pulang duluan nggak apa-apa. Ya nggak kayak gitulah. Masa gue ngeliat sahabat gue lagi terpuruk kayak gini, gue tinggalin gitu aja. Lu kadang-kadang. Terus lu mau gimana sekarang? Gue menghargai keputusan Yasmin. Walaupun gue tahu, sekarang Yasmin udah milik Mas Rangga. Terus, lu akan tetap bantuin Yasmin soal penyelidikan Cakradinata? Gue udah janji sama dia. Jadi, gue pasti akan tetap bantu Yasmin. Walaupun Yasmin udah jadi miliknya Rangga? Gue nggak tahu. Gue ngerasa gue tetap mau bantuin Yasmin karena gue pengen ngelindungin dia. Rom. Itu sama aja lu nyiksa diri lu sendiri. Terus soal perasaan lu sendiri gimana? Hah? Gue juga nggak tahu, bro. Semoga aja gue kuat ngadepinnya. Udah. Lebih baik begini. Kalau menurut gua, lu berhak bahagia. Walaupun Yasmin sekarang udah jadi miliknya Rangga. Tapi selama janur kuning belum terpasang, berarti lu masih ada kesempatan. Jadi lebih baik, lu sampaikan tentang perasaan lu ke Yasmin. Soal nanti ditolak atau enggak itu urusan nanti. Yang penting udah lu sampaikan. Daripada jadi penyakit kayak gini. Bisa ya, Yasmin terima Rangga. Karena kalau menurut gua, Yasmin itu sukanya sama lu. Atau bisa jadi Yasmin terima Rangga karena selama ini lu nggak pernah nyampein tentang perasaan lu ke Yasmin. Jadi Yasmin ngerasa kalau cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Tapi Rom, nggak ada yang nggak mungkin.
Siapa tahu kalau lu nyampein perasaan lu, Yasmin bisa berubah pikiran. Karena kadang dalam percintaan, tikung menikung itu ya halal, bro. Telepon dari siapa? Telepon dari siapa? Itu Yasmin, bro. Kenapa nggak lu angkat? Gue nggak tahu mau ngomong apaan sama dia. Udah sini, biar gue yang ngomong. Enggak, balikin HP gue. Enggak, lu mau ngapain? Ya gue mau kasih tahu Yasmin tentang semua perasaan lu ke dia. Udah lu nggak sama macam-macam. Sini balikin HP Enggak, gue. udah amat. Gue gegetan tuh nggak sama lu. Halo Yasmin. Nomornya benar kok. Ini siapa ya? Iya Yasmin, ini gue. Dirga? Kok kamu yang angkat? Dokter Romeo mana? Gue mau kasih tahu lu kalau sebenarnya Romeo itu. Enggak. Kayak suara dokter. Halo dok? Halo dok, kamu lagi sama Dirga? Lu apa-apaan sih? Ih, kok dimatiin sih? Ini dokter nggak kenapa-napa kah? Lu udah janji sama gue bakal jaga rahasia ini dari Yasmin. Ya abis gue kesel sama lu tuh nggak? Gue nggak bisa ngeliat lu terpuruk kayak gini. Segila lu lama-lama. Aduh, aku telepon lagi deh. Aku takut dokter kenapa-napa ini. Jangan coba-coba lu. Ya makanya angkat. Getan gue sama lu tau nggak? Halo. Akhirnya kamu yang jawab. Soalnya tadi tiba-tiba Dirga yang jawab. Kamu lagi sama Dirga, lagi ngapain? Ada apa kamu nelfon aku? Kamu sekarang lagi di mana? Kenapa? Kok kamu ketus banget sih? Aku kan cuma nanya. Lagi sibuk ya, lagi nggak mau diganggu ya? Ya udah, aku tutup telepon dulu deh. Jangan. Jasmine, jangan. Maaf, aku lagi kesal sama Dirga. Tapi bukan masalah serius kok. Kenapa? Kayaknya aku perlu ketemu deh sama dokter. Aku samperin dokter deh. Dokter lagi di mana? Kamu mau ketemu sama aku? Iya, aku mau ketemu sama kamu. Kamu kasih tahu aja di mana biar aku samperin. Kalau mau ketemu kita ketemu di Homey Cafe aja ya. Oh, oke. Aku tahu kok tempatnya di mana. Ya udah, aku kesana ya. Iya. Itu Yasmin ngajak ketemuan. Tapi ngapain ya? Kan dia udah sama Mas Rangga, ngapain dia ngajak gua ketemuan? Lu tuh kebanyakan bingung, kebanyakan mikir. Udah cepetan, temuin dia sana. Cepet. Seru. Semangat, Opa. Aku yakin rencanaku ini pasti berhasil. Cuman ini satu-satunya cara untuk gagalin rencananya Romeo. Sampai kapanpun aku nggak akan rela kalau sampai Romeo jadian sama Yasmin. Dokter Romeo mana ya? Yasmin, maafin aku kalau kamu nunggu. Aku agak sedikit telat.
Dok, ya ampun dok, kamu kehujanan. Ya Allah, aku jatuh cinta sama gadis yang ada di depanku ini. Namanya Yasmin, ya Allah. Dia cinta pertama dan terakhir aku. Tapi dia sekarang udah jadi milik orang lain. Apa memang kami ditakdirkan untuk tidak bersama? Gimana jadinya hidup aku tanpa dia, ya Allah? Dokter kenapa sih? Dari tadi sikapnya aneh. Dia lagi mikirin apa? Ma. Kamu kena hujan di mana? Aku kehujanan di luar. Tapi itu nggak penting. Maafin aku ya kalau aku minta waktunya dokter sebentar. Ada yang pengen aku omongin. Ngomong soal apa? Pak Rangga baru aja nyatain perasaan dia ke aku. Dok, Iya. Iya, Yasmin. Kamu serius Mas Rangga nembak kamu? iya. Aku nggak ngelihat dokter cemburu dengan ceritaku barusan. Padahal aku berharap dokter cemburu. Terus dia jujur soal perasaannya. Terus kamu jawab apa? Aku belum jawab apa-apa. Aku nggak ngelihat dokter cemburu dengan ceritaku barusan. Padahal aku berharap dokter cemburu. Terus dia jujur soal perasaannya. Terus kamu jawab apa? Aku belum jawab apa-apa. Aku masih bilang butuh waktu sebentar untuk memikirkan semuanya. Ya karena kalau misalkan aku jawab takutnya nanti aku nggak bisa punya akses untuk masuk ke keluarga Cakradinata untuk mencari tahu tentang kematian orang tua aku. Ya, perasaan kamu gimana sama Mas Rangga? Kamu suka juga sama dia? Aku nggak suka sama Mas Rangga, Aku sama sekali nggak punya perasaan ataupun cinta sama Pak Rangga.
Jadi kamu nolak Mas Rangga? Sebenarnya sih aku juga mau nolak, cuma sampai sekarang aku cuma bilang aku masih butuh waktu untuk mikir-mikir. Masalahnya kalau aku nolak, nanti aku nggak bisa punya akses ke Cakradinata. Parangga juga akhirnya menjauh sama aku nanti. Makanya itu yang buat aku bingung lah, Dok. Makanya aku minta kamu datang ke sini untuk bantu aku untuk mikir. Ternyata Yasmin belum menerima Mas Rangga. Itu artinya aku masih punya harapan. Mungkin ini saatnya aku untuk jujur sama Yasmin. Kamu kenapa diam aja? Gak apa-apa. Aku pengen ngasih tau kamu sesuatu deh. Apa? Aku sebenarnya selama ini tuh Apa? aku sebenarnya Sebenarnya apa? sebenarnya selama ini aku Apa dong? Kamu sebenarnya apa? Diangkat dulu aja teleponnya. Enggak apa-apa, ntar aja. Udah angkat dulu deh, Dok. Kalau kamu nggak kesini, aku akan lompat dari jembatan ini. Alisa, kamu jangan nekat, Alisa. Kamu tunggu aku di situ. Aku kesana sekarang. Aku di sini sekarang. Kalau kamu nggak datang dalam waktu 10 menit, aku akan lompat dari sini, Romeo. Dok, Mbak Lisa, kenapa kok Mbak Lisa mau loncat? Maaf Yasmin, aku harus pergi sekarang. Aku ikut. Yasmin, lebih baik sekarang aku pergi sendiri. Kamu jangan ikut dulu. Sepertinya Alisa mau ngomong empat mata sama aku. Pendekatnya harus persuasif. Kalau kamu ikut, aku takutnya nanti malah jadi pressure buat dia. Tapi Mbak Lisa kenapa bisa jadi kayak gitu? Ya, maafin aku Yasmin. Ini mendesak. Aku harus pergi. Dokter? Dok? Mbak Lisa kenapa ya? Kok Dokter Romeo bisa sepanik itu? Apa jangan-jangan yang terjadi sama Mbak Lisa? Aku harus ikutin Dokter Romeo ini. Taksi! Ikutin mobil itu ya. Baik, Bu.
Rangga, Iya, Ma. kok jam segini udah pulang? Ya, acaranya udah selesai kok, Ma. Makanya aku pulang. Mukanya begitu pasti acaranya tidak sesuai ya, seperti yang kamu mau. Maksud Mama? Iya. Mama tahu kamu habis menyatakan perasaan kamu ke Yasmin kan? Mama tapi tahu dari mana ya? Mama tahu kamu habis menyatakan perasaan kamu ke Yasmin kan? Mama tapi tahu dari mana ya? Mama udah minta orang event organizer pesanan kamu itu untuk kasih laporan ke Mama. Dia pun foto dan videoin waktu kamu nyatain cinta ke Yasmin. Terus dia kirim ke Mama. Aduh, ngapain sih orang-orang IO itu pakai kasih tahu ke Mama? Dan Mama kok bisa tahu ya? Aku pakai jasa IO untuk menyatakan perasaan aku ke Yasmin. Orang IO itu kenal sama Mama. Siapa sih yang nggak tahu Mama? Apalagi anak Mama pakai jasa dia. Langsung orang itu telepon Mama. Ya udah, Mama suruh aja IO-nya untuk update terus. Rangga, kamu cinta banget ya sama Yasmin? Iya, Ma. Sebenarnya aku nggak cinta sama Yasmin. Aku hanya ingin memanfaatkan Yasmin. Dia itu adalah dewi keberuntunganku. Orang yang akan membuat aku bisa menguasai Cakradinata. Kalau lihat wajah kamu yang muram kayak begini, Yasmin pasti nolak ya. Nolak cinta kamu. Kok bisa ya Yasmin nolak kamu ya? Padahal anak Mama ini kan ganteng, cakep, keren, punya jabatan, ternama. Semua perempuan tergila-gila sama kamu. Kenapa Yasmin nolak ya? Ma, gini loh. Sebenarnya Yasmin itu bukannya nolak aku, bukan. Dia hanya minta waktu untuk berpikir dulu. Ya mungkin Yasmin ngerasa aku menyatakan perasaan aku itu terlalu tiba-tiba. Ya tapi juga aku merasa, Ma, aku menyatakan perasaan aku ke Yasmin itu emang rada cepet sih. Oke, berarti kamu nggak usah kecewa. Karena Yasmin belum ngasih jawaban. Berarti masih ada harapan dong. Bener nggak masih ada harapan? Yasmin nunggu nih tentang keseriusan kamu. Makanya kamu harus tunjukin kalau kamu memang serius sama dia. Emang iya? Iya, jadi Yasmin mungkin mau ngelihat kamu dulu kamu serius apa enggak. Perempuan memang begitu. Jadi kalau laki-laki menyatakan cintanya, nggak mungkin dia langsung menjawab iya, oke. Kalau perasaannya itu belum nyaman. Nah, kamu harus bikin supaya Yasmin itu perasaannya nyaman. Kalau kamu memang serius dan kamu memang benar-benar laki-laki idaman buat Yasmin. Apalagi Mama lihat, Yasmin itu perempuan yang sangat pinter, cantik, mapan, dan susah banget dideketin laki-laki. Pokoknya Mama terus akan mendukung kamu untuk mendapatkan hatinya Yasmin. Kamu pepet terus. Ya Rangga ya, Mama akan dukung kamu. Mama akan bantu. Apapun caranya, harus dapatkan Yasmin. Ya, mungkin, Ma. Mama kok semangat banget ya ngedukung aku bisa deket sama Yasmin. Ya udah, Ma, aku ke kamar dulu ya. Yes. Mudah-mudahan aja Rangga dengan cepat bisa ngedapetin hatinya Yasmin. Dengan begitu aku bisa menjalankan rencanaku. Nina nggak akan bisa menjadi ancaman buatku lagi.
kamu datang juga, Romeo. Kamu pasti ngira kalau aku bakal lompat beneran. Padahal aku masih sayang nyawa. Selamat, Romeo. Kamu masuk ke perangkap aku. Alisa! Rencanaku berhasil. Romeo ternyata khawatir sama keadaan aku. Sekarang waktunya buat mulai drama. Alisa! Alisa, jangan nekat! Hei! Alisa! Alisa, please! Please dengerin aku! Alisa! Alisa, jangan nekat, Alisa! Please, kamu harus turun! Alisa, please. Kamu dengerin aku, Alisa. Kamu jangan nekat! Alisa, hati-hati. Please, turun ya. Aku capek, Romeo. Aku capek hidup di dunia ini. Aku kayak nggak ada gunanya di dunia ini. Aku mau berhentiin kesedihan aku. Mungkin dengan cara ini aku bisa lupain semuanya, Romeo. Alisa, kamu ngomong apaan sih? Alisa, kamu jangan ngawur. Gak ada yang bilang kamu gak berguna. Ya, papa sama mama, mereka bakal sedih lihat kamu ambil jalan pintas seperti ini. Aku nggak yakin papa sama mama akan peduli sama aku, Romeo. Karangga juga nggak akan peduli. Mereka nggak sayang sama aku, Romeo. Alisa, mereka semua sayang sama kamu ya. Kamu kenapa bisa berpikiran seperti itu? Cuma kamu yang aku punya saat ini, Romeo. Papa nggak peduli dan sibuk sendiri. Mama dan Karangga juga sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Kayla lebih sayang sama Yasmin daripada sama aku. Kalau kamu mau nembak Yasmin, mending aku lompat aja dari sini, Romeo. Pak, tunggu sini ya. Aduh, Kamu tahu dari mana aku mau nembak Yasmin, Alisa? Alisa, please. Sekarang kamu turun dulu, Alisa. Kita bisa bicarakan baik-baik ya. Jangan sampai deh Mbak Alisa nekat. Nanti dia jatuh lagi. Kau pegang tangan aku. Please. Sini, aku pegang tangan kamu, Alisa. pegang tangan aku ya. Iya, pelan-pelan. Alisa! Alisa, kau pegang tangan aku, Alisa. Kamu tenang, Alisa. Aku pasti akan tarik kamu. Kenapa jadi jatuh beneran sih? Bisa mati kalau aku sampai jatuh.